79 tahun sudah Tentara Nasional Indonesia mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Sejumlah tantangan serta dinamika global mengiringi perjalanan 3 matra pagar pertahanan negeri ini. Menjelang peralihan kekuasaan baru, bagaimana militer Indonesia akan menatap perkembangan dan perubahan yang terjadi? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Ke depan di era Pak Prabowo, apa yang akan jadi prioritas? Apa yang jadi PR besar seorang Prabowo? Bagi saya ketika pemerintah 10 tahun ini gagal dalam memenuhi MEF dan Pak Prabowo muncul dengan istilah baru, Optimum Essential Force, itu bebannya double. MEF-nya nggak tercapai. Kedua, optimum itu kan satu step di atas itu. Ini gimana dia melakukan lompatan itu? Anda yakin dia bisa melakukan itu? Cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Ini saya kira akan menjadi PR kita. Kalau dalam pertahanan, kita nggak melulu ngomong tentang penambahan. Apakah yang lama perawatannya memadai? Anggaran kita untuk perawatan dan sebagainya tidak optimum. Tidak optimum. Berarti kalau ada perang, Tentara Nasional Indonesia, garda terdepan penjaga kedaulatan dan keamanan negara, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79. Momen ini tak hanya menjadi ajang sukacita, namun juga refleksi dedikasi dan komitmen TNI menjaga negeri. Tentara Nasional Indonesia lahir dari pembentukan Organisasi Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945 yang selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Pada 23 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia. TNI secara resmi berdiri 3 Juni 1947 sebagai Persatuan Dua Kekuatan Bersenjata. Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi berpisah. Sebutan ABRI dikembalikan lagi menjadi TNI. Seiring berjalannya waktu, 3 matra TNI torehkan sejumlah prestasi. Bahkan pada tahun 2024, Global Firepower Index menempatkan Indonesia di posisi ke-13 kekuatan militer dunia. Dan ini menjadikan Indonesia yang teratas di wilayah ASEAN. Keaktifan TNI berpartisipasi melaksanakan misi perdamaian dunia juga mendapatkan apresiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 13 Juni 2024, Satgas TNI Konga menerima penghargaan tertinggi United Nations Medal di Beirut, Lebanon. Di antara sejumlah prestasi mentereng ini, sejumlah polemik pernah menyelimuti Tentara Nasional Indonesia. Di antaranya, kontak senjata antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata di Papua masih terjadi. Selain itu, sempat mencuat wacana DPR membahas revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Hal ini mendapat penolakan dari masyarakat sipil, namun Balik DPR memutuskan membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri ini. Pembahasan RUU TNI Polri sudah tidak kita bahas lagi untuk periode sekarang ini, tergantung nanti melihat situasi ke depan, dinamika di depan, periode depan untuk
bisa dilanjutkan atau dibahas kembali. Nanti biarlah balik yang akan datang yang akan menentukan. Namun, hal ini tak menyurutkan cinta rakyat pada Tentara Nasional Indonesia. Hal ini, saudara, ditunjukkan dalam hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa publik puas terhadap kinerja TNI sebesar 88%. Dan keyakinan publik bahwa TNI bisa menyelesaikan persoalan negeri mencapai angka 87%. Di antara sejumlah hal yang membuat publik percaya adalah bahwa TNI akan mampu menyelesaikan persoalan separatisme dan terorisme yang terjadi. Hal ini, saudara, juga ditunjukkan oleh publik dengan hadir beramai-ramai dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Perayaan HUT TNI 2024 ini berbeda dengan perayaan HUT TNI tahun-tahun sebelumnya karena ini menjadi perayaan HUT TNI terakhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebelum ia menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Lantas, saudara, bagaimana kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia? Saya ajak Anda untuk melihatnya langsung sebelum saya akan memperbincangkan terkait dengan tantangan TNI di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama pengamat militer Anton Aliabas. Ikuti saya. Paradenya ya terjun payung, terus dari Tugu Monasnya juga itu yang tentaranya turun dari atas. Sangat membantu juga ada acara ini, jadi semakin dekat juga masyarakat terhadap TNI kita yang ada di Indonesia dan semakin mengenal juga TNI kita di sini. Untuk kedepannya kita berharap TNI semakin solid, semakin jaya, semakin utuh, dan semakin tidak mengecewakan untuk masyarakatnya. Ya, untuk kedepannya TNI itu harus solid, terutama itu. Harapan saya semoga kedepannya TNI ini semakin kompak dan semakin jaya. TNI ini semakin solid dalam kedinasan maupun penugasan di luar maupun di dalam negeri. Untuk harapan kami ke depannya untuk khususnya Tentara Nasional Indonesia dari 3 matra, darat, laut, dan udara agar kedepannya lebih kompak lagi, lebih
semangat lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan lebih profesional lagi ke depannya. Ulang tahun TNI yang ke-79 ini menunjukkan betapa dekatnya TNI dengan rakyat. Dan itu adalah power, itu adalah kekuatan besar negara kita. TNI dan rakyat menyatu. Kita disuguhi perkelahian vital. Kebanggaan negara. Prajurit profesional harus well paid, jadi harus mendapat kesejahteraan yang baik, kemudian well trained, latihan yang baik, well equipped, diperlengkapi yang baik, sehingga prajurit itu akan profesional. Tantangan paling besar itu adalah merubah kultur dan mindset TNI supaya lebih outward looking dan juga lebih fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Tantangan lainnya adalah SDM. Bagaimana TNI ke depannya bisa merekrut tidak hanya secara kuantitas tapi secara kualitas SDM yang cukup untuk mengawaki ratusan atau bahkan ribuan alutsista modern yang sudah dan ingin dibeli di masa depan. Pertanyaan besarnya, apakah berkarir di TNI itu cukup menarik bagi generasi muda Indonesia, baik secara gaji, jenjang karir, kemudian lingkungan kerja, maupun aspek-aspek kesejahteraan lainnya. Kita harus bersatu, atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1%, 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta. Mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP mereka. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. TNI ke depan di era Pak Prabowo, apa yang akan jadi prioritasnya?
Hari ini kita memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Insya Allah Tentara Nasional Indonesia akan semakin jaya, semakin kuat, menjaga pertahanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Ke depan, di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, TNI akan semakin kuat, akan semakin jaya, dan alutsista akan semakin modern. Insya Allah kesejahteraan prajurit akan menjadi juga prioritas. Oke, dua hal itu yang jadi prioritas Pak Prabowo di pemerintahan. Iya, insya Allah. Pak Prabowo punya mencanangkan bahwa nantinya ada optimum essential forces. Apa kemudian itu sudah di breakdown akan seperti apa kemudian dalam 5 tahun? Dalam rapat dengan Komisi 1, Pak Prabowo sudah menjelaskan detail tentang minimum essential forces, dan itu sudah dijelaskan detail di Komisi 1 termasuk anggaran-anggarannya. Saya kira itu nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan itu akan menjadi kebijakan pemerintahan beliau 5 tahun yang akan datang. Berarti dalam transisi ini sudah siap sekali ya? Transisi kemarin beliau jadi Menteri Pertahanan, sudah tahapan-tahapan awalnya sudah dilaksanakan. Terima kasih Mas. Terima kasih. Alutsista kita sudah tua, ya sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting. Indonesia, tepuk tangannya meriah untuk Nasiko. TNI untuk Indonesia. Rangkaian hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia juga dimeriahkan dengan pameran alat utama sistem senjata atau alutsista milik TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Ratusan alutsista unggulan dipamerkan di kawasan Silang Monas, Jakarta. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan kekuatan dan modernisasi persenjataan TNI kepada masyarakat. Lantas sudahkah alutsista milik TNI ini mumpuni untuk mendukung profesionalitas TNI kita di kancah global? Kira-kira seperti apa wajah TNI di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Saya akan perbincangkan ini bersama dengan pengamat militer Anton Aliabas. Ikuti saya. Sudah bersama saya Anton Aliabas, pengamat militer. Bung Anton, terima kasih sudah bersama Niluh. Ini kita tadi keliling-keliling ya, melihat alutsista yang dipamerkan milik TNI. Anda sendiri bagaimana melihat alutsista ini? Apakah sudah oke? Satu, kita jelas punya PR soal itu. Jadi dalam 10 tahun ternyata pemerintah meleset untuk pemenuhan yang namanya minimum essential forces. Kenapa Anda mengatakan begitu? Meleset karena semestinya di tahun 2024 capaiannya harusnya 100%. Tapi kenyataannya enggak. Setidaknya ketika anggaran tiap tahun naik, ini ada barang-barangnya. Oke, ini dia nih. Ini dia. Walaupun ketika kita bicara tentang apakah ini nanti bagus, fit untuk kalau misalnya dalam kondisi tempur, kita belum tahu. Belum tahu atau Anda sendiri ragu? Jadi gini, kepemilikan. Saya punya berapa unit, saya bisa operasionalkan, sama dia mampu bertempur adalah 3 hal yang berbeda. Dan yang kita punya? Yang kita punya lebih banyak, itu kita baru milikin. Karena untuk 2 hal ini, kita harus maintain. Bagaimana perawatannya, dia tahun berapa, ini punya marinir ini udah tua-tua. Untuk mereka kemudian membeli yang baru itu punya proses.
dan nggak mudah mendapatkan itu. Dan sementara anggaran pertahanan ketika bicara tentang harwat misalnya perawatan itu flow-nya di politik penganggaran kita itu selayaknya baru. Jadi kalau tank ini rusak hari ini, besok nggak bisa masuk bengkel. Nanti buat sistem pengadaan baru dulu yang bisa jadi tahun depan masuk bengkelnya. Ini yang harus kita pahami. Jadi seringkali kalau untuk cuma jalan pameran bagus-bagus. Tapi punya problem kita, bagaimana kita bisa memaintain yang namanya dia siap tempur. Dan itu tidak kita miliki atau itu? Itu membutuhkan banyak perubahan. Dan untuk mencapai itu dia optimum, kondisi ini optimum, dia secara fisik dia bagus, tapi optimum dia punya 80% bisa, itu butuh duit yang banyak. Apa yang kita miliki sekarang tidak optimum? Iya, bagi saya. Jadi sekalipun kita punya unitnya selalu tambah, kalau dalam pertahanan, kita nggak melulu ngomong tentang penambahan. Ya, karena kita kan membeli banyak alutsista baru. Banyak. Tapi tidak optimum juga. Iya, karena yang lama gimana? Apakah yang lama perawatannya memadai? Anggaran kita untuk perawatan dan sebagainya tidak optimum. Tidak optimum. Berarti kalau ada perang? Nah, itu yang beberapa sekarang kali. di Timur Tengah sedang luar biasa loh. Itu yang kita khawatirkan. Gitu. Jadi kita punya ini, berapa lama sih kemampuan kita untuk bertahan misalnya? Itu yang bagi saya, kita harus sadar. Ini politik anggaran kita harus kita ubah. Perawatan itu nggak boleh modelnya gitu, kayak pengadaan baru nggak bisa. Hari ini rusak, besok harus masuk bengkel. Sekarang ini kan sudah ada presiden baru ini, akan dilantik sebentar lagi. Seorang militer, sepertinya pada eranya nanti kira-kira akan lebih memperhatikan soal ini. Kalau saya flashback ya, kita coba membandingkan. Ketika sipil yang kurang memiliki kompetensi dalam sektor pertahanan, kemudian dia lepaskan pada anak buahnya untuk menyusun sendiri. Dia tidak punya kontrol, dia tidak kemudian punya panduan bagaimana visi ke depan membangun pertahanan. Itu menjadi problem. Nah, ketika yang nanti baru kita punya seorang presiden terpilih yang punya background, saya menaruh harapan yang tinggi. Pak Prabowo bisa in charge di situ, bisa langsung take lead. Kalau saya ingin membangun kekuatan kayak yang di visi misi dia cita, saya ingin membangun yang namanya Optimum Essential Forces. Dia bisa mengawal dari awal sampai akhir. Karena punya pengalaman di situ, dia 5 tahun jadi menteri. Oke, tapi itu lagi-lagi harapan. Ya, kita bicara dulu nih kalau begitu. Sebelum dia menjadi presiden, dia 5 tahun nih jadi Menhan. Apakah Anda melihat selama 5 tahun jadi Menhan, dia cukup memberikan perhatian yang serius pada militer kita? Nah, ada banyak yang dia lakukan. Bagaimana misalnya ketika kita bicara tentang membangun kekuatan pertahanan, nggak hanya ngomong tentang itu. Pak Prabowo concern juga nih soal bagaimana kemudian posisi Indonesia harus menjaga perimbangan dengan negara-negara pemilik hak veto. Dijaga. Ketemu sama Cina. Dijaga. Kenapa? Keliling kan itu. Keliling. Penting untuk itu. Kita tahu kita itu lemah. Kita itu masih kurang. Tapi penting juga untuk kita kemudian menjaga hubungan baiknya. Jadi kalau ada apa-apa, ya setidaknya Indonesia itu bisa kemudian mencoba memitigasi. Itu yang sedang dilakukan. Itu yang selalu gencar. Kunjungan-kunjungannya sebelum pelantikan ini. Dan sebenarnya kalau Pak Prabowo itu kan bisa kita lihat dari 2019 bagaimana intensitas dia melakukan diplomasi pertahanan itu meningkat tajam. Dia melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak optimum dilakukan. Dan kemudian menjelang dia dilantik dan dia makin mempertegas itu, saya pikir itu harapannya menjadi kunci. Bagaimana nanti pembangunan sektor pertahanan ke depan itu digabung dengan arah politik luar negeri. Nah, kalau di luar negeri itu gitu. Jadi politik luar negeri sama pertahanan tuh harus satu. Gimana Indonesia harus ke Amerika, ke Cina, ke yang lain-lain. Sehingga nanti di bawah nggak canggung. Ini musuh kita, teman baik, musuh atau kayak apa. Oke, itu dari sisi itu. Tapi apa yang jadi PR besar seorang Prabowo ketika memimpin nanti? Bagi saya ketika pemerintah 10 tahun ini gagal dalam memenuhi MEF dan Pak Prabowo muncul dengan istilah baru, Optimum Essential Forces, itu bebannya double. Satu, MEF-nya nggak tercapai. Kedua, dia mimpi yang optimum itu kan satu step di atas itu. Ini gimana dia melakukan lompatan itu? Anda yakin dia bisa melakukan itu? Atau bagi saya, yang penting pertama itu adalah political will-nya dari Presiden. Anda melihat Prabowo punya political will? Saya pikir ketika sosok dia, seorang yang firm ya, yang firm tidak ragu, saya punya harapan. Kenapa? Karena saya bahwa
Kita punya kontrak pertahanan ada banyak, tapi mengeksekusi kontrak itu berjalan, itu lain soal. Kenapa? Karena ada menteri-menteri lain yang bertugas untuk mencarikan pendanaan dan lain-lain. Nah itu harus bisa dimonitor oleh seorang presiden. Kontrak hari yang kita tanda tanganin, kalau duitnya nggak dicariin, nggak bisa dijalani. Tapi kalau kontrak itu nggak berjalan, yang di sana siapa? Pertahanan nih nggak becus nih. Padahal kan ada sektor lain. Itu yang saya berharap gitu. Jadi ketika Pak Prabowo, seorang presiden, punya pemahaman, punya kompetensi, dia mau mengatur itu. Sehingga kemudian nanti ketika kita tahu susunan kabinetnya siapa, nanti yang duduk di Menteri Keuangan, ya harus mendukung itu. Kenapa? Karena nanti kekuatan pertahanan yang dibangun akan mendukung ekonomi gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara soal pertahanan, se-esensial apa pertahanan? Pertahanan itu nggak cuma sekedar kita beli-beli alat ini. Dalam tren global itu, pertahanan itu tidak bisa dilepaskan dalam upaya sebuah negara untuk mencapai kepentingan ekonomi. Jadi sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itulah kenapa kalau kita lihat di Astacita nomor 2, itu yang coba digabungkan. Bagaimana membangun sistem pertahanan keamanan, ditambah lagi dengan kemandirian bangsa melalui ekonomi syariah, ekonomi hijau, ekonomi... Seorang Prabowo Subianto mencoba menggabungkan itu. Yang itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Tren di luar negeri juga demikian. Kita mendudukkan bahwa ini untuk mencapai kepentingan nasional di sektor ekonomi. Dan itu sesuatu yang mudah untuk diterjemahkan, sesuatu yang mudah untuk direalisasikan. Dan itu memang harus punya justifikasi. Jadi ketika tahun depan, 2 tahun depan, anggaran pertahanan itu kita naikkan, tahu justifikasi buat apa sih? Buat pamer ini? Enggak. Untuk membantu capaian kepentingan ekonomi. Saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Menjadi negara maju. Anda melihat kepemimpinan Pak Prabowo karena dia punya basic militer. Ini orang kan sekarang nih ya, kekhawatiran publik wah nanti sangat militer sekali, otoriter sekali. Itu yang kemudian bayangan publik ya. Tapi kalau Anda sendiri melihat Prabowo apakah akan menjadi presiden yang cukup demokratis? Ya. Otoritarian itu tidak hanya bergantung pada figur, tapi bagaimana lingkungan punya kontribusi terhadap itu. Apakah misalnya DPR itu akan hanya sebagai stempel atau dia akan menjalankan fungsi check and balances? Apakah misalnya lembaga yudikatif mau menjalankan itu? Jadi tidak serta-merta otoritarian itu terjadi. Ya, saya rasa kita tadi juga sudah sepakat dengan kawan-kawan ya. Tadi sebelumnya ada pembicaraan walaupun informal bahwa mereka minta walaupun ini sebagian besar partai politik sudah bergabung dalam pemerintahan, mereka ingin juga DPR tidak hanya menjadi stempel dari pemerintahan yang baru nanti, tetapi fungsi check and balance harus tetap berjalan untuk kepentingan rakyat. Tapi melihat karakter Pak Prabowo deh. Iya. Kalau kita yang baca, Anda amati. Kalau kita baca tren global gitu ya, Pak Prabowo itu kan bisa kita kategorikan sebagai strongman. Ya, bahwa sosok yang punya figur kuat dan lain-lain. Dan di sejumlah negara juga menunjukkan demikian. Bagaimana kemudian masyarakat lebih prefer kepada strongman ketika melihat dalam dinamika ini. Oke. Strongman, otoritarian, dua hal yang berbeda atau hal yang sama? Strongman bisa mengarah ke otoritarian. Tadi prasyaratnya, kalau lingkungannya mendukung, jadi nih. Kalau lingkungannya tidak mendukung, jadi dinamis nih. Dinamika politik nasionalnya menjadi ramai, gitu. Dan itu sebenarnya kan kita penting, gitu. Jadi
Problemnya adalah kan Pak Prabowo dia kelihatan figur itu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat track record, Pak Prabowo itu juga sangat paham dengan misalnya dia banyak baca. Artinya kalau Anda ingin men-challenge seorang Prabowo Subianto, Anda harus banyak baca juga. Jangan pakai ilmu pokoknya. Lihat dong rujukannya. Siapa yang mau challenge itu? Ketika kita punya seorang pemimpin yang banyak baca, punya kompetensi, punya pemahaman. Artinya apa? Yang mau kritik juga harus banyak baca. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa yang harus menjaga agar tidak ada otoritarian di sini adalah DPR. DPR, lembaga dan juga lembaga yudikatif. Jangan sampai kita kayak kemarin juga gitu loh. Yudikatifnya membek sama eksekutif. Jadi Anda mau mengatakan yang kemarin otoritarian? Bukan otoritarian. Bukan militer, tapi tetap otoritarian. Tapi kemudian menjadikan fungsi check and balances, pembagian kekuasaan menjadi tidak efektif. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran di pemerintahan sekarang ketika semua partai politik kemudian akan berada dalam Prabowo Subianto bersama pemerintahan. Itu kan jadi kekhawatiran kita. Gitu. Waktu itu kita juga punya pengalaman misalnya di era Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana dominasi pemerintah kala itu juga menguasai DPR, menguasai parlemen. Tapi kan tetap ada riak-riak di parlemen. Nah, kita berharapnya Itu terjadi? Itu terjadi lagi. Jadi menteri-menterinya mendapat kontrol yang tajam. Tidak hanya sekedar mau spending, tapi mau ngapain. Itu di era Soekarno. Berapa banyak gitu ya, perwira yang aktif, duduk punya jabatan menteri. Akhirnya jadi kacau. Kacau di mana? Politisasi organisasi militer itu sendiri. Itu yang kemudian dikhawatirkan juga di sini. Itu yang kita khawatirkan. Dia harus pensiun. Kenapa? Dengan pensiun, sedikit banyak, itu hubungan komando dengan organisasi menjadi berkurang. Kedua, yang harus kita lihat adalah kompetensi. Ini rekam jejak dia ada di mana sih sebenarnya? Gitu loh ya. Jadi jangan sampai bahwa oh ini orang saya pokoknya taruhnya di sini, enggak dong. Tidak di level menteri misalnya, di level 2 menteri, di eselon-eselon 1, di jabatan-jabatan dirjen misalnya diisi oleh orang-orang militer, menurut Anda itu bagaimana? Undang-undang itu memang sudah membolehkan, undang-undang TNI. Ada 10 pos yang boleh dijabat oleh perwira aktif. Lalu kemudian undang-undang ASN itu juga membolehkan. Walaupun dengan catatan, ketika mereka mau dilantik harus pensiun dulu ya. Kan pertanyaannya adalah yang bagian ini nih, yang seringkali kemudian tidak dilakukan. Bahwa mereka tidak pensiun dulu. Hal lain yang perlu kita bahas soal TNI adalah kesejahteraan. Ini masih menjadi isu yang terus dibicarakan setiap hari ulang tahun TNI. Yes. Itu harus dimulai dari mana sih? Saya sejauh ini belum pernah melihat ada komitmen serius untuk peningkatan kesejahteraan TNI. Dari tahun 2004 sampai sekarang. Kenapa? Karena ngomong kesejahteraan itu nggak melulu soal gaji. Nggak selalu ngomong. Tapi ada ngomong tentang pendidikan, ngomong tentang kesehatan, bagaimana itu bisa dipadukan. Simpel. Tukin mereka sekarang sampai berapa sih? Cuma 70%. Ini jelas tidak akan mendukung. Nah, kita naikkan, kita ajukan jadi 80%, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih 500.000. Ya. Nah, kalau tadi saya ditanya oleh Komisi 1, cukup nggak? Ya pas-pasan. Saya pikir ketika menaikkan 100% untuk TNI, untuk Polri, dan mereka-mereka yang tugasnya mirip kayak ini, ada intelijen, ada bahkan adalah hal wajar. Kenapa? Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan Anda melihat Pak Prabowo punya will untuk memperhatikan kesejahteraan TNI? Saya pikir itu, kalau misalnya kita lihat track record sebelumnya ya, jadi bagaimana Pak Prabowo memperhatikan itu, dulu membangun Kopassus seperti itu. Saya berharap ya nanti yang lain akan dibangun seperti itu. Karena kita nggak bisa mendorong namanya TNI ayo profesional, patuh, taat ketika perutnya lapar. Ketika dia harus memikirkan misalnya, aduh bayar anak sekolah saya kayak gimana, cicilan saya kayak gimana. Oke. Anda menatap optimis masa depan TNI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto? Saya nggak bicara optimis atau saya pesimis. Saya menaruh harapan. Karena saya masih menunggu nanti apa yang dan siapa yang akan duduk di kabinet. Karena bagaimanapun juga ketika menjalankan pemerintahan, apalagi bicara 5 tahun, kan nggak bisa one man show. Dia harus ada teamwork. Apakah misalnya orang-orang yang nanti ditunjuknya itu akan deliver apa yang maunya dia? Jadi once Pak Prabowo sudah stated menyebutkan bahwa ini optimum essential forces, Pak Prabowo menatap ke depan ini gimana harus dijalankan, dan itu dia harus memaksa anak buahnya menjalankan itu. Nggak usah interpretasi. Visi, misi cuma ada satu, presiden. Nggak ada visi-visi menteri. Jalankan.
That's it. Anton Ali Abbas, pengamat militer. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. menjadi negara maju. HUT ke-79 TNI jadi semacam sambutan selamat datang bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024. Defile pasukan dari 3 matra dan atraksi keterampilan prajurit laksana penanda hadirnya era kepemimpinan baru pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan. Ikuti jejak Soeharto dan SBY, Prabowo berhasil catatkan dirinya sebagai Jenderal TNI ketiga yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dikenal sebagai The Rising Star di dunia militer, karir Prabowo bersinar usai jabat Komandan Peleton Kopassus pada 1974. Pada 1983, Prabowo diangkat menjadi Wakil Komandan Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus. Kemudian 1994, ia dipercaya menjabat Wakil Komandan Kopassus berpangkat Kolonel. Tak lama berselang, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal. Seiring pemekaran Kopassus 1996, Prabowo kemudian diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Lalu pada Maret 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Pangkostrat dengan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Mantap terjun ke dunia militer sejak muda, Prabowo berhasil torehkan segudang prestasi dan gelar kehormatan sepanjang karirnya. Saat menjabat Komandan Kopassus dan pimpin ekspedisi Lawrence 95 di Mapenduma misalnya, ia berhasil bebaskan 12 orang ilmuwan yang diculik gerilyawan organisasi Papua Merdeka. Saat masih aktif menjadi prajurit TNI, ia kantongi brevet kualifikasi Kopassus dan Free Fall. Tak sampai di situ, setelah menjabat sebagai Menhan, Prabowo meraih brevet kehormatan anti-teror aspek udara, pengendalian tempur komando Kopasgat, wing penerbang TNI AU, anti-teror aspek laut, dan Trimedia Intai Amfibi Korps Marinir. Ia juga terima kenaikan pangkat istimewa dari Presiden Joko Widodo. Kini, Prabowo menyandang pangkat Bintang 4 Jenderal TNI Kehormatan. Di akhir masa jabatannya sebagai Menhan, Prabowo Subianto gencar safari ke sejumlah negara. Pada April hingga Juli misalnya, ia kunjungi China, Jepang, Prancis, dan Rusia. Lanjut pada September, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Malaysia. Apa makna kunjungan Prabowo ke sejumlah negara ini? Pak Prabowo menjaga politik luar negeri yang bebas aktif. Karena beliau datang ke Cina, tetapi pada saat yang bersamaan setelah itu datang ke Jepang sebagai representasi dari Amerika Serikat. Yang pasti mungkin saja ya negara-negara sahabat ingin mencuri start dalam artian mereka ingin memastikan bahwa hubungan antar negara mereka dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo akan lebih maju. Kini publik menanti bagaimana Prabowo dengan pengalamannya di dunia militer berikan warna tersendiri dalam memimpin Tentara Nasional Indonesia. Masyarakat menaruh harapan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat perkuat TNI untuk hadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan TNI yang kuat dan terlatih,
stabilitas negara terjaga sehingga Indonesia dapat terus melangkah di tengah tuntutan global yang kian meningkat. Di usia yang matang, TNI tak sekedar dituntut memiliki nilai juang yang lebih tinggi, namun harus bisa beradaptasi atas perubahan zaman. Kepemimpinan menjadi kunci. Siapapun pemimpin Indonesia nantinya harus paham pentingnya sektor pertahanan agar bangsa ini terus tegak berdiri dan disegani. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.